Selamat siang untuk kelas 10 AKL. Di siang hari ini, Miss Eros sengaja membuat video ini agar kalian bisa memahami tentang persamaan dasar akuntansi ya. Miss Eros berharap video ini sangat berguna untuk kalian ya. Nah, di sini ini adalah soal studi kasus 1. Pada 1 Juli, Juliardi mendirikan jasa foto Kopi Mulia Jaya. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Juliardi menginvestasikan sebagai modal awal uang tunai sebesar 300 juta, peralatan sebesar 100 juta. Nah, di sini Miss Eras mau bilang ya, bahwa sebenarnya jurnalnya itu seperti ini. Kalau untuk nomor 1, tanggal 2, kalau misalnya kita mau buat apa? Kalau misalnya kita mau buat apa ya? Kalau Miss bilang ya, jurnal umum itu jurnal seperti ini. Kas, kas di bawah peralatan. Peralatan pada modal. Nah, jadi ini debit, dua-duanya debit, ini kredit. Ya. Nah, jadi kita lihat ya di persamaan dasar akuntansinya, benar ya? Tanggal 2 Juli, 30 juta. Oke, kalau misalnya saya ini kan nggak muat ya kolomnya ya. Dipakai untuk pakai jutaan. Jadi Miss Eras pakai tulisannya di atas adalah dalam ribuan. Jadi ini yang ada dalam kolom ini adalah dalam ribuan. 300 juta untuk kas kan uang. Peralatannya nambah 100 juta dan modal kita ada 400 juta. Ya. Lanjut. Selanjutnya Juli tanggal 5 membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 72 juta. Ya. Jadi di sini tuh ada dua versi. Kalau versi yang pertama itu ditambahkan kolom sewa gedung di aset, ya. Yang ini versi satunya lagi yaitu tidak ditambahkan kolom sewa gedung di aset. Nah, kalau misalnya ditambahkan sewa gedung di aset, yang di modal tidak usah ditulis. Tapi karena saya ini tidak ada kolom sewa gedung, sewa dibayar di muka, maka kolom saya taruh di kas karena kan jurnalnya kan sewa dibayar di muka pada kas. Jadi sewa yang dibayar di mukanya itu debit, kasnya itu kredit ya. Nah, sewanya 22 juta, 72 juta dan saya taruh di modalnya 72 juta karena kan kolom sewa dibayar di muka nggak ada. Jadi saya masukkan ke kolom modal ya. Nah, 300 juta dikurang 72 juta yaitu 228 juta. 100 juta kita peralatan kita turun. Terus 400 juta dikurang 72 juta itu 328 juta ya. Kita lihat soal selanjutnya itu tanggal 7 membeli perlengkapan sebesar 6.800.000 secara tunai dan peralatan sebesar 14 juta secara kredit. Sebenarnya kalau misalnya dalam jurnalnya, jurnalnya itu seperti ini. Peralatan, ya, perlengkapan, kas, utang usaha. Jadi peralatan perlengkapan pada kas utang usaha. Nah, ini yang masuk ke jumlahnya yang sama, ya. Berarti yang tidak sama, yang sama dengan utang usaha adalah peralatan, ya. Jadi seperti itu. Nah, berarti gini, kas kita bertambah. Jadi kalau misalnya utang, dia ada di kalau misalnya utang ada di kredit ya, dia artinya kalau utang kita tuh bertambah ya. Nah, jadi kas kita berkurang,
peralatan kita bertambah karena kita membeli peralatan kan, kayak kalian membeli buku. Buku kalian jadi bertambah banyak, tetapi uang kalian berkurang kan? Begitu juga dengan perlengkapan. Perlengkapan kita bertambah, kas kita berkurang, peralatan kita bertambah karena kita beli secara kredit, maka utang usaha kita secara secara bertambah ya. Oke, kita lihat ya. Ya, kas kita berkurang 6.800.000, tapi peralatan kita bertambah 6.800.000. Itu perlengkapan kita bertambah 6.800.000, peralatan kita bertambah 14 juta, tetapi utang dagang kita pun bertambah menjadi 14 juta. Ya, jadi di sini tidak perlu diisi lagi ya, karena di sini udah 4-4-nya, kan yang kita butuhkan 4 ya. Nah, berarti 228 dikurang 6.800.000, 221 juta 200. Ini perlengkapan kita bertambah 6.800.000, terus peralatan kita bertambah 114 juta. Lalu utang usaha kita ada 14 juta dan modal kita tetap 328 juta ya. Kita lihat tanggal selanjutnya ya nak, yaitu tanggal 10 menyelesaikan pekerjaan sebesar 7.800.000, telah diterima tunai 1.400.000, sisanya difakturkan. Nah, berarti uang kita menerima uang 1.400.000. Jadi kalau misalnya kita menerima uang, kasnya itu berada di modal. Kasnya itu berada di debit ya. Nah, terus sisanya difakturkan. Berarti 7.800.000 dikurang 1.400.000, maka sisa uang kita adalah 6.400.000. Berarti yang 6.400.000 itu dinamakan piutang usaha ya. Nah, sedangkan yang ada di sini itu adalah pendapatan. Ya, pendapatan. Oke. Berarti kas kita di kredit ya, berarti kas kita bertambah 1.400.000 ya. Terus ada piutang dagang kita juga, yaitu sebesar 6.400.000 ya. Dan karena kita nggak punya kolom pendapatan, maka kolom pendapatan itu kita masukkan ke modal, yang artinya pendapatan kita, uang kita, modal kita bertambah karena akibat dari si pendapatan tersebut. Jadi 221 juta 200 dikurangi 1.400.000 yaitu adalah 22.600.000 ya. Terus piutang kita bertambah, ada, terus perlengkapan kita nggak berubah, peralatan kita juga nggak berubah, utang usaha kita nggak berubah, namun modal kita berubah. Jadi 335.800.000 ya. Untuk yang selanjutnya yaitu tanggal 12 ya. Membeli tambahan perlengkapan secara tunai. Berarti kalau misalnya di dalam jurnalnya, dia di jurnalnya yaitu perlengkapan pada kas. Karena kita membeli, kalau misalnya udah dikatakan membeli, artinya kita mengeluarkan uang. Nah, kasnya itu letaknya di kredit ya. Letaknya di kredit ya. Nah, berarti kita mengeluarkan uang ya dari kas. Jadi, kita mengeluarkan uang 1.800.000, tetapi perlengkapan kita bertambah 1.800.000. Jadi sehingga uang kita di kas sisanya 220.800.000. Terus piutang kita tetap, lalu perlengkapan kita bertambah jadi 8.600.000, peralatan tetap, terus utang usaha tetap, lalu modal kita juga tetap ya. Kita lihat selanjutnya yaitu tanggal 12, membeli tambahan perlengkapan 1.800.000 secara tunai ya. Menerima jasa fotokopi sebesar 3 juta secara tunai. Berarti jurnalnya itu adalah kas pada pendapatan karena kita sudah menerima uang ya. Jadi kita ada uang kas masuk ya. Nah, sebesar 3 juta ya, kas kita menerima 3 juta dan modal kita pun menerima 3 juta akibat dari pendapatan tersebut ya. Jadi 220.800 ditambah 3 juta itu 223.800, perlengkapan piutang tetap, perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang usaha tetap, tetapi modal kita bertambah menjadi 338.800 ya. Kita lihat lagi tanggal 20. Tanggal 20 telah diselesaikan pekerjaan sebesar 7.600.000 dikirim kepada pemesan pembayaran
seminggu setelah pengiriman. Nah, kalau yang seperti ini dinamakan piutang dagang. Artinya orang yang punya utang sama kita. Ibaratnya kayak kalian yang punya utang sama Miss anggap kalian itu piutang dagang. Eh, yang kalian lakukan itu piutang dagang ya ke Miss Ernest karena Miss Ernest punya uang di kalian, kalian masih punya utang sama Miss Ernest ya. Nah, terus di jurnalnya gimana? Kalau misalnya di jurnal kita taruhnya itu piutang dagang pada pendapatan, artinya piutang dagang kita bertambah ya. Pendapatan kita berkurang. Namun, jika pendapatan tersebut kita masukkan ke dalam modal di persamaan dasar akuntansi, akan berubah menjadi ditambah ya, akan menjadi penambahan, akan terjadi penambahan di dalam modal. Jadi kita masukkan ya, tadi kan jurnal kan piutang dagang pada pendapatan ya, otomatis piutang dagang kita bertambah ya. Terus pendapatan kita, tadi misalnya sudah bilang kalau misalnya pendapatan yang tadinya dikredit di jurnal umum, nah kalau misalnya persamaan dasar akuntansi, pendapatan itu kalau dimasukkan ke modal, dia menjadi positif ya. Kas nggak berubah, piutang dagang kita bertambah menjadi 14 juta, terus perlengkapan nggak berubah, peralatan juga nggak berubah, terus utang usaha kita juga nggak berubah, namun modal kita berubah menjadi 346 juta 400 ya. Nah, tanggal selanjutnya yaitu tanggal 22. Membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 7 juta pada 7 Juli yang lalu. Nah, membayar utang berarti kalau misalnya di jurnal umum itu jurnalnya adalah utang usaha pada kas. Tadi Miss R sudah bilang kan, utang usaha kalau misalnya di kredit dia bertambah. Tapi kalau misalnya utang usaha itu di debit artinya utang usaha kita berkurang ya. Nah, berarti kita masukkan ya tanggal 20 ya. Tanggal 22 utang kita berkurang ya, 7 juta 223 juta 800 ya. Terus ini 7 juta berkurang 7 juta, lalu utang usaha kita kan berkurang 7 juta. Tadi misalnya sudah bilang kan kalau misalnya utang usaha itu letaknya di debit artinya utang usaha kita berkurang. Begitu juga kas, kalau letaknya di kredit dia artinya berkurang ya. Itu harus kalian ingat ya. Nah, kas ini dikurangi menjadi 216 juta 800, 14 juta, 8 juta 600, 114 juta, lalu 14 juta dikurangi 7 juta yaitu 7 juta, utang usaha kita tinggal 7 juta nih. Modal kita tetap ya. Kita lihat lagi tanggal selanjutnya 28 menerima pembayaran sebagian tagihan dari debitur sebesar 1.600.000 tagihan tanggal 10 Juli. Kita lihat tanggal 10 Juli kita ngapain? Oh, kita mendapatkan pendapatan. Berarti kita menerima uang dong ya. 28. Jadi sebenarnya jurnalnya itu adalah kas pada piutang dagang. Nah, piutang dagang kalau letaknya di kredit artinya berkurang. Nah, karena apa? Kita misalnya kalau kalian punya utang sama Miss yang tadinya piutang dagang Miss itu ada 10. Nah, kalau kalian bayar 3, jadi piutang dagang Miss tinggal 7. Artinya piutang dagang kita berkurang ya. Tetapi kas kita bertambah karena kamu membayar uang kepada Miss Ernest. Seperti itu ya. Nah, 1.600.000 kas kita bertambah tetapi piutang dagang kita berkurang. Di modal perlu ditulis nggak? Nggak usah ya, karena udah terpenuhi ya kas pada piutang dagang ya. Udah 2 kolom terpenuhi ya. Nah, ini ditambah, ini dikurang, hasilnya 12.400. Ini tetap, 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 ini juga tetap ya. Kita lihat tanggal 30. Oke, tanggal 30 membayar gaji pegawai 4 juta. Kalau misalnya di jurnal umum, gaji pegawai itu jurnalnya adalah beban gaji pada kas ya. Nah, beban gaji pada kas ya. Miss Eres kasih tahu beban gaji pada kas. Nah, berarti kasnya itu berkurang. Kalau kita membayar, membeli artinya kita mengeluarkan uang. Tetapi kalau kita menerima, terus pokoknya kalau kita menerima pembayaran, menerima pelunasan itu artinya kita mendapatkan uang ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan uang, kas kita bertambah. Tapi kalau kita mengeluarkan uang atau membayar, itu artinya kas kita berkurang ya. Nah, kas kita berkurang 4 juta ya nak ya. Untuk membayar gaji pegawai 4 juta.
Namun karena di sini nggak ada kolom beban gaji, jadi saya masukkan ke dalam modal ya 4 juta ya. Nah, terus dijumlah, kas kita berkurang ya menjadi 214.400.000, terus 12.400.000, 8.600.000, ini nggak berubah sampai sini. Terus ini juga dikurang ya. Jadi hasilnya 342.400.000 ya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya tanggal 31 beban sewa untuk bulan ini sebesar 3 juta. Berarti itu beban sewa ya. Berarti kalau misalnya kita membayar beban sewa artinya kita mengeluarkan uang nih sebesar 3 juta untuk beban sewa ya. Berarti jurnalnya adalah beban sewa pada kas ya. Nah, beban sewa pada kas kita berkurang 3 juta, beban sewa kita juga berkurang 3 juta. Itu di modal ya, karena di sini nggak ada kolom beban sewa, maka saya masukkan ke dalam modal ya. Jadi seperti itu ya, nak ya. Jadi ini habis itu kita jumlahkan. Ini adalah hasilnya 211.400, 12.400, 8.600, 114 juta, terus ini 7 juta, lalu 339.400. Jadi ini yang Miss kasih tanda panah, kalau ini ya yang terdiri dari ini, jika yang kolom ini ditambahkan, maka hasilnya menjadi 346.400. Dan jika ini juga ditambahkan, maka hasilnya menjadi 346.400. Jadi kalau misalnya ditambahkan, itu harus balance ya. Nggak boleh nggak balance. Antara yang ini sama yang ini harus balance ya. Pokoknya kalau misalnya nggak balance, kalian silahkan kembali ke, kalau misalnya ini tidak balance, silahkan kembali ke awal ya. Tolong di cross check. Kalau ini misalnya tidak balance. Kalau ini misalnya tidak balance, silahkan kembali ke awal untuk di cross check. Nah, karena Miss sudah kasih ya kunci jawaban studi kasus 1, Miss harus minta kalian untuk membuat kunci jawaban, tolong kerjakan studi kasus 2 ya. Miss Ernest tunggu sampai besok. Besok kita kan ada pembelajaran ini ya, itu jadi PR ya, mohon dikumpulkan ya nak ya, supaya Miss Ernest cek ya. Jadi besok pembelajarannya kita itu membahas jawabannya. Jadi kalian bisa cross check di mana jawabannya. Tapi namun sebelum cross check kalian kirim dulu jawaban kalian ke saya ya untuk tambahan nilai kalian. Nah, terus dan untuk mengukur seberapa sih kecepatan kalian untuk menyimak ya. Dan juga kalau misalnya kalian merasa bingung atau ada yang ingin ditanyakan, jangan pernah segan-segan untuk bertanya. Silahkan kalian bertanya sama Miss Ernest, asal kalian bertanya ada batasannya. Namun, Miss Ernest hanya menanggapi siswa yang bertanya itu dengan via telepon ya, karena kalau via chat, Miss Ernest sangat sulit sekali untuk mengetik karena kita membahas akuntansi, bukan teori ya, hitung-hitungan, bukan teori. Jadi kalian harus menggunakan via telepon. Oke ya, hanya itu saja dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih untuk kalian yang masih berniat untuk mendengarkan setiap apa yang Miss eh, berikan kepada kalian dan tugas-tugas yang mohon dikerjakan ya anakku ya untuk tambah-tambahan nilai supaya Miss Ernest bisa semangat lah untuk memberikan pembelajaran kepada kalian. Kalau misalnya kalian itu masih malas, Miss Ernest tidak akan semangat untuk memberikan pembelajaran atau mengajar kalian ya. Hanya itu saja penjelasan dari Miss Eras. Miss Eras ucapkan terima kasih.